لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi rasa syukur tidak cukup hanya diucapkan dengan kata-kata, melainkan kita realisasikan dengan jiwa dan raga kita. Kita gunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya ketika sakaratul maut yang diingat adalah kita, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang kita harapkan nanti syafaatnya, yang kita harapkan pertolongannya, karena ketika kita mengamalkan, mengandalkan amal-amal kita, rasa-rasanya tidak cukup untuk bekal menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang kita harapkan yaitu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kesemuanya senantiasa diakui dan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di hari yang mulia ini, di atas mimbar yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, tak henti-hentinya kami selaku khatib mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jemaah sekalian agar senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan kita banyak sekali nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluk ciptaannya, yang menjadikan kita tidak punya alasan untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat merasakan berbagai ketenangan, kesenangan, ketentraman
sebagai manusia kita banyak mendapatkan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini. Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya banyak sekali nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika kita menghitungnya, niscaya tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat tersebut. Hal inilah yang seharusnya menjadikan kita sebagai seorang hamba agar selalu taat dan patuh, serta selalu menjalankan perintah dan menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dari sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, salah satu nikmat terbesar adalah nikmat waktu atau kesempatan, yang mana dengan waktu tersebut kita diberikan amanah untuk selalu menggunakannya dalam ketaatan dan kemanfaatan. Namun sering kita lupakan, kita abaikan, bahkan kita lalaikan. Dalam Al-Quran surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dan memberikan perhatian khusus terhadap nilai dan esensi waktu sebagai sebuah peringatan. Demi waktu, sesungguhnya manusia pasti dalam keadaan merugi, kecuali mereka yang mampu memberikan makna terhadap waktu dengan iman, serta menunjukkan amal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Kehidupan manusia akan bermakna selama mampu memberikan makna terhadap waktu. Waktu adalah salah satu dimensi dalam kehidupan manusia. Waktu senantiasa berpacu secara cepat, tanpa terasa, dan tiba-tiba menghujam kita. Tidaklah heran masyarakat Arab mengkiaskan cepatnya waktu dengan kilatan pedang menyambar. Al-waktu kas-sayf fa in lam taqta'ha qata'aka. Waktu laksana pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya, maka ia akan menebasmu. Dalam kitab Minhajus Sawi, Al-Allamah Al-Muhaqiq Ad-Da'i ila Allah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid mengutip perkataan Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Abbas radhiyallahu anhu, "Ketahuilah, sesungguhnya setiap waktu yang terlewatkan dari diri manusia yang tidak digunakan untuk ketaatan atau kemaslahatan agama atau dunia, maka itu merupakan suatu kerugian." Waktu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, waktu yang bermanfaat bagimu. Yang kedua, waktu yang merugikanmu. Kemudian yang ketiga, waktu yang tidak bermanfaat bagimu. Adapun waktu yang bermanfaat bagimu adalah waktu yang kau makmurkan untuk berzikir, untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, berdakwah di jalan Allah, dan memenuhi semua perintahnya atau semua amal soleh yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, waktu yang merugikanmu adalah waktu yang kau buat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang lalai akan perintah Allah, waktu yang kau gunakan yang dengan hal tersebut mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waktu yang ketiga adalah waktu yang tidak bermanfaat, adalah waktu yang kosong dari kedua hal di atas, waktu yang tidak ada faedahnya, waktu yang hanya terlewatkan begitu saja dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, maka ketahuilah bagi kita sekalian, konsekuensi
ketiga waktu tersebut akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan junjungan kita Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Hadad mengatakan, sesungguhnya waktu yang dijalani manusia akan disodorkan kepadanya kelak di akhirat. Waktu yang digunakan untuk perbuatan taat akan dipenuhi dengan cahaya. Waktu yang dipenuhi dengan maksiat akan dipenuhi dengan api dan kegelapan. Waktu yang dilalui oleh manusia tanpa perbuatan apapun akan kosong dan tidak ada sesuatu pun baginya. Waktu yang kosong ini akan menjadikan hatinya terpotong-potong karena rasa penyesalan atas waktu yang dilalui dengan kekosongan tersebut. Dan dia akan berucap, andai saja waktu yang kosong itu dipenuhi dengan cahaya. Hal ini yang tentunya menjadi renungan bagi kita semua. Jika waktu yang kosong atau tidak bermanfaat itu nanti akan jadi sebuah penyesalan yang amat mendalam. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah waktu yang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW memberi peringatan keras kepada pemeluknya agar tidak menyia-nyiakan waktu begitu saja ataupun mengisinya dengan hal-hal yang membawa kemudaratan dan kehinaan. Waktu yang luang adalah hal yang sangat melimpah dalam kehidupan kita. Dalam pandangan Islam, waktu luang termasuk dalam salah satu deretan nikmat-nikmat terbesar yang pada kenyataannya banyak kita lalaikan. Bahkan disisiakan begitu saja atau mengisinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyeru kita ke semua untuk memanfaatkan nikmat waktu secara benar yang diisi dengan berbagai aktivitas bermanfaat dan semakin memperteguh kepribadian sebagai orang yang beriman dan istiqomah dalam menjalankan nilai-nilai Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan waktu dengan senantiasa beramal soleh, dengan selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai nanti kita menyesal saat ajal menjelang, saat malaikat maut datang menjemput, memisahkan dari keluarga kita, harta kita, rumah kita, kendaraan mewah kita, dan dari jabatan kita. Barulah di situ kita tersentak, kita tersadar ternyata begitu berharganya waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak ada lagi rasa manisnya makanan yang selama ini kita rasakan. Yang ada hanyalah pahitnya tanah yang disempalkan ke dalam mulut kita. Tidak ada lagi pakaian yang enak yang selama ini membalut tubuh kita. Yang ada hanyalah baju kematian. Tidak ada lagi kendaraan yang selalu siap mengantar kita kemanapun. Yang ada hanyalah keranda kendaraan kematian yang mengantarkan kita. Tidak ada lagi rumah mewah yang menjadi tempat kita berteduh untuk melepas lelah kita selama ini. Yang ada hanyalah rumah kematian. Pada saat itu, tangisan dan penyesalan kita tiadalah lagi berguna. Alangkah malangnya kita saat malam pertama di alam kubur, jauh dari sanak saudara, penuh duka dan nestapa. Jika kita tidak menggunakan waktu kita di dunia untuk beramal soleh, untuk bekal kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi, marilah sama-sama kita gunakan waktu kita sebaik mungkin. Kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal soleh sebagai nanti bekal kita
untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang cerdas dalam memanfaatkan waktu dan sisa-sisa umur kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan taufik untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh dan ibadah terbaik. Dan semoga kita kesemuanya ketika waktunya tiba nanti, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa malana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.